Halo teman-teman semua, selamat pagi, apa kabar? Semoga tetap sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini saat ini saya masih berada di GS8. GS8 itu di depannya Alfamart, agak ke timur. Itu Alfamart agak ke timur. Jadi masih di dalam pagar kawasan sirkuit GS8. Nah, itu kan tikungan ininya kelihatan. Ini hari Senin, masih jam 9 waktu Indonesia Tengah. Ini sejak tadi malam diguyur hujan terus lumayan. Tadi malam hujan angin, hujan disertai angin, hujan air disertai angin. Kalau hujan angin yang turun angin, hujan terus hujan air yang disertai angin. Ini masih teman-teman masih ada di mana ya? Di sana barusan sudah datang, terus nggak tahu kemana ke sana. Ini saya masih proses erection rangka yang di GS8. Oke, ini saya suruh nunggu tadi. Tunggu dulu mas, saya ke sana sebentar. Nah, ke sananya nggak tahu kemana. Makanya ini masih nganggur ini. Mungkin masih hujan juga ya. Bahaya kalau melakukan pengangkatan ketika hujan. Ini masih gerimis ya. Lumayan terus itu. Kelihatan rintik-rintiknya itu. Udah kelihatan. Baiklah, ini ngapain terus ini ya? Gini aja, ini daripada nganggur. Gimana kalau ini pasti teman-teman ada yang pengen tahu ini ya, gimana cara mengoperasikan si alat berat crane ini ya. Oke, setuju? Baiklah, ini saya perkenalkan satu-satu tombol dan fungsi-fungsinya ya. Ini mulai dari mana? Ini setir. Setir ini untuk ya, namanya setir ya, untuk belok kiri dan kanan. Maju mundur nggak bisa. Ini setir, ini tipenya hidrolis. Ini kalau mesin nyala ini bisa digerakkan, tapi ketika mesin mati ini ya ikut mati, berat, tidak bisa digerakkan. Ini ada crane ini ada dua unit. Maksudnya apa ya? Ada dua bagian. Nah, satu yang untuk mobilisasi, jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti mobil pada umumnya. Itu yang unit pertama. Yang unit kedua adalah crane itu sendiri. Jadi kalau crane itu untuk alat pengangkatnya. Jadi ada satu mobil, satu crane jadi satu. Ini namanya rafter crane. Rafter crane. Iya, rafter, istilahnya rafter gitu. Terus ini juga ada persneling untuk ini maju mundur. Jadi ini posisi netral ketika beroperasi, posisi netral. Ini netral. Ini manual matic. Jadi manualnya seperti motor bebek itu loh. Masuk satu digas, nanti kalau butuh nambah persneling lagi, persnelingnya ditambah 2, 3. Nah, yang keempat ini D itu matic. Jadi ketika jalan bisa pakai gigi manual mulai dari satu dulu atau langsung ke D. Kalau D itu nanti perpindahan gigi diatur oleh ini alat ini sendiri. Ya, ini di sini ada dua pedal. Satu pedal gas, satu pedal rem. Oke, di sini nggak ada lagi. Ini pedal pedal untuk operasi. Itu lain-lain sama, ini lampu juga di sini, wiper juga di sini, lain-lain sama seperti mobil juga. Terus ini di unit crane-nya kita mati dulu. Oke, ini ada yang tanya, ini apa monitornya untuk apa sih Om, Bang, Mas, Mbah? Nah, ini ada ini dulu. Ini ada TV. TV ini untuk ini. Oh, keliru. Nah, ini pandangan di sebelah nggak kelihatan ya? Orang ketok. Oh, pandangan di sebelah kanan sana. Nah, di sebelah sini. Ini gunanya ketika mobilisasi atau jalan. Jadi ketika jalan
ini teleskop, ini namanya teleskop ini yang panjang ini. Nah, teleskop ini kalau ketika jalan teleskop ini kan turun sampai sini, memanjang dari belakang ke depan. Jadi sisi kanan saya tidak kelihatan. Nah, terbantu oleh kamera ini. Jadi kamera ini tepi kanan kendaraan ini ya. Kalau ketika jalan terbantu oleh ini, jadi pandangan di sisi kanan kelihatan. Terus ada lagi ini untuk monitor, memonitor melihat ini sling drum, silinder penggulung selingnya di belakang. Jadi ini harus tetap selalu diawasi ketika beroperasi. Jadi untuk ini ya, mencegah kadang si seling ini kusut. Nah, seperti gulung benang itu kan, ketika kadang kusut juga. Nah, ini untuk antisipasi. Jadi ketika ada gejala kusut, selingnya tumpang tindih gitu ya. Nah, kelihatan di sini. Jadi bisa dicegah. Terus ada lagi satu lagi ini kamera belakang. Nah, ini ketika mundur ini otomatis ketika persalak pindah ke gigi mundur atau reverse, R itu bukan racing loh ya, R itu reverse. Nah, ini kelihatan belakang. Tapi kalau ketika beroperasi otomatis dia pindah ke sini. Tuh. Terus ini monitor ini buat apa? Nah, ini monitor ini banyak gunanya, namanya monitor. Kalau nggak guna ngapain ditaruh di sini? Ini ada bisu. Nah, ada tulisan ini siswa wong Jawa ini sing ada kerjaan. Ini monitor. Jadi monitor ini memuat semua informasi ya informasi juga. Nah, untuk enaknya tak nyalain dulu. Ini ada tombolnya, ada saklarnya. Ini saklar jimat, ini jimatnya operator ini. Ini namanya PTO. PTO itu kepanjangan dari apa kalau lupa saya? Power take off. Nah, ini take off. Ini kalau sudah ini dipencet seperti pesawat itu, kalau ini sudah dipencet berarti sudah siap terbang. Nah, gitu ya. Kalau saya sudah siap mengangkat. Oke, saya pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada tante yang ngomong ini. Dengar. Ada tante saya ngomong bahasa Inggris. Oke, di sini monitor kelihatan ada gambar-gambar ini. Jadi ini menggambarkan ini informasi ini outrigger itu ini. Saya buka dulu. Nah, itu kakinya itu. Kakinya ini keluar full. Jadi dari tengah krin ke sisi paling luar kakinya ini, dari sini ini 3,5 meter dari tengah krin ini, dari tengah sini ke sana. Jadi lebar total kan ketika ini terbuka kan 7 meter. Jadi ini separuh 3,5 meter. Ini kan di sini ada tulisannya maksimal, max gitu kan. Nah, berarti dia keluar full. Nah, ketika beroperasi ini sebisa mungkin keluar full biar lebih aman. Keluar nggak full juga nggak apa-apa, cuman berat pengangkatan terbatas, nggak sampai full, jadi nggak maksimal juga. Tapi lebih aman juga kalau maksimal keluarnya. Yang ada panahnya itu depan kendaraan, yang ada hitam-hitamnya itu belakang. Jadi ini ada beberapa gambar yang klip-klip ini. Susah dipegang kameranya, takut jatuh. Oke, bisa coba langsung saya praktekinnya. Kalau ini pengangkatan ketika kren diem, jadi pakai kaki kakinya 4 itu kan yang tadi itu. Terus ini nggak pakai kaki, jadi bertumpu pada roda. Terus ini pengangkatan sambil berjalan, jadi istilahnya pick and carry. Jadi angkat terus bebannya dibawa jalan ke mana kan, tapi nggak bisa jauh-jauh. Tapi jarang saya gunakan juga. Kalau nggak di medan yang rata betul itu nggak berani saya. Terus ini untuk operasi ketika fly jeep atau sambungan jeep. Ada semuanya nanti tak jelasin.
Yang penting ini aja dua ini kiri kanan. Ini untuk blok kecil untuk itu. Nah ini yang kecil. Ini yang kecil kapasitas maksimum 5 ton. Terus blok besar masih ada di atas air. Blok besar masih ada di atas karena pengangkatan di sini nggak menggunakan blok besar, cuman blok kecil. Nah, jadi operasinya monitornya layaknya ini saya operasikan menggunakan ini blok besar, ini blok kecil. Kita pencet. Terus kita beroperasi menggunakan outrigger ini. Terus pencet ACS. Nah, di sini. Ini bedanya ini. Kalau pakai blok kecil ini ada ujungnya ada hitam-hitamnya. Terus ini ya selingnya gambarnya cuma satu. Tapi kalau blok besar ini pencet ACS. Nah ini tidak ada hitamnya, langsung ini ada dua gambarnya, dua seling, gambarnya dua seling. Ya kita coba yang blok kecil aja dulu. Nah, di sini memuat ada beberapa angka ini ya. Jadi saya mulai ke ini 10,5 ini jarak antara titik tengah crane. Jadi ada di sini istilahnya ini titik tengah, ini namanya titik tengah meja putar. Jadi pusatnya crane ini berputar ketika di swing kanan atau swing kiri itu di situ ada pentolannya ini kan. Nah ini pentolannya ini tengah-tengah ini. Ini jarak dari titik tengah crane ke sana. Nah di bawahnya blok ini, di bawahnya blok kecil ini ke bawah seret. Nah ini kira-kira di sini kira-kira 10,5 meter. Nah, jadi terbaca. Ini ketika dirubah atau boomnya teleskopnya dinaikin, ini angka ini kan berubah. Ini radius, namanya radius ya, saya sebut radius 10,5. Terus ini ada 52,2 ini adalah kemiringan teleskopnya ini terhadap permukaan tanah. Jadi 52 derajat, nggak pakai Celcius. Kalau pakai Celcius air panas itu. Nah, ini kemiringan 52. Terus 18,5 ini adalah panjang ini teleskop saat ini. Panjang teleskop saat ini 18,5. Nanti bisa dipanjangin sampai 35 meter. Nah ini juga 50,2 ini ketika teleskop ini diangkat, nah ke sini seret, mendekati tegak ini sampai maksimum 83 derajat, hampir tegak ya. Nah, ketika teleskop ini diangkat sampai sini, ini otomatis jarak ini kan tambah pendek. Di sini tambah pendek. Nah, seperti rumus segitiga itu kan ya. Kalau ini tambah panjang, berarti yang lain tambah pendek. Nah, ini nanti radiusnya juga berubah. Ini kurang lebihnya seperti itu ya. Saya nggak bisa jelasin secara detail. Ini 5, yang merah ini 5 ini apa nih? Ini 5 ini adalah berat maksimum yang bisa kita angkat ketika posisi sekarang ini. Jadi 10,5 radiusnya ini bisa mengangkat maksimum 5 ton. Ini adalah beban yang diizinkan, berat beban yang diizinkan. Ini 5 ton. Terus 0,2 ini adalah berat aktual barang. Jadi 0,2 ini artinya 0,2 ini adalah 200 kilo. 200 kilo ini beratnya itu berarti. Beratnya si blok ini. Ini 200 kilo, kurang lebih lah 200 kilo. Gitu. Oke, paham di sini ya. Sekarang lanjut lain ada 15 kecil ini. 15 mana? Jari saya besar sekali. 15,6 ini tingginya dari ujung teleskop ini ke tanah, ke permukaan tanah itu sekitar ini 15,6. Ini maksimum. Ini 12 ini apa namanya?
apa ya, ini putarannya itu loh, berapa derajat. Dari ini kan kalau kita menghadap ke depan berarti 0. Ini kalau 1 ini berarti agak nyerok ke kanan dikit sekali. Ini kalau dibelokin ya tambah besar angkanya. Jadi coba saya praktekin ya. Nah di sini ada, ini tadi PTO sudah nyala, ini tetap nggak bisa diapa-apain. Nah, ada ini ya, ada peringatan. Ini ketika ini besar sekali, kaget saya. Nah ini ketika sini tidak akan bisa beroperasi, ada peringatan. Karena apa? Karena di sini ada trigger. Nah trigger itu semacam ini, alat pengaman. Jadi kalau ini nggak beroperasi, ini dinaikin begini. Ya jadi kerennya mati. Ketika mau beroperasi, ini diturunin. Nah begini baru, ini sudah, jangan macam-macam ini. Jangan nyenggol-nyenggol kalau begini ini. Wah sudah 100% bahaya ini. Oke. Ini coba tadi mau tak apain ya? Oh coba tak swing ke kanan. Ini kalau swing ke kanan, ini ke kanan gini. Kalau tak gerakin ke kanan, dia akan berputar ke kanan. Coba ya dikit. Nah ya toh. Nah, kalau ke kiri, ya geser ke kiri, swing ke kiri. Nah ini sensitif sekali ini si joystick ini. Nah, hati-hati, soalnya di sana banyak bangunan nanti nyenggol. Gak apalah, untuk sekedar tahu aja ya. Nah ini angkanya berubah, 359 hampir 360. 360 itu sama dengan 0. Ini kalau gerakin ke kanan pasti 0. Nah 0 berarti lurus ke depan, ini lurus sejajar dengan bodi mobilnya, lurus sejajar. Nah terus untuk gimana sih gerakinya itu, turunannya bagaimana? Aduh air. Turun naiknya blok kecil ini menggunakan ini joystick ini ketika saya tarik ke belakang, si blok ini akan naik. Terus ketika saya dorong ke depan, blok ini akan turun. Coba ini saya dorong ke depan. Saya dorong ke depan lah, turun kan? Terus sampai bawah. Nah, ini ketika saya tarik, nah, dia akan naik. Nah, begitu. Ini sensitif sekali ini. Terus yang kanan ini buat apa Om? Nah, yang kanan ini ada juga, ini untuk blok besar, ini untuk ini kendali blok besar. Blok yang itu, yang masih di atas itu. Jadi sama, kalau saya tarik ke belakang, blok besar akan naik. Kalau saya dorong ke depan, blok besar akan turun. Tapi tidak kelihatan ya. Coba ini saya dorong ke depan, saya tak zoom dulu. Aduh, saya dorong ke depan ya. Nah, kalau blok besar ini pelan-pelan, dia nggak bisa cepat. Soalnya ada ini selingnya kan dipakai lilitan. Jadi kalau ini kan cuma satu, kalau yang besar itu ada lilitannya. Jadi dari atas ke bawah, kembali lagi ke atas, lewat jalur yang lain, ke bawah lagi, terus ke atas lagi. Jadi ini untuk kekuatan juga. Ini coba saya tarik ke atas, saya tarik ke belakang sticknya ini, dia akan naik lagi. Nah, itu kan naik. Terus kalau ini ke kanan dan ke kiri, kalau ini saya tarik ke kiri, ini tentang teleskop ini akan naik gini. Kalau saya geser ke kanan, teleskop ini akan turun. Nah ini kalau teleskop ini saya turunin, nanti akibatnya di sini radiusnya pasti berubah. Ini 10,5. Coba saya turunin dikit ya. Ini saya geser ke kanan si joystick ini, dari sini kelihatan biasanya. Kalau saya geser ke kanan pelan-pelan, memang nggak bisa cepat kalau ini. Nah itu kan dia turun, kelihatan turun kan? Nah ya kan? Nah di sini pasti radiusnya berubah menjadi lebih lebar.
11,9 tadi 10,5 ya, itu begitu kira-kira ya. Oke, tapi teknisnya cuma itu. Tapi ketika pengangkatan diperlukan ini insting, feeling, serta ini apa ya, untuk ini keselamatan lah. Jadi nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh gerusa-gerusu, harus dengan pikiran fresh, nggak boleh capek-capek, itu nggak boleh. Oh iya, ini kalau manjangin teleskopnya gimana? Nah ini manjangin teleskopnya pakai ini kaki ini, permisi ya, pakai kaki ini, kaki saya di bawah. Ini ada pedal. Ini kalau diinjak yang bawah, teleskop akan memendek. Kalau diinjak yang atas, yang depan, teleskop akan memanjang. Gitu, ya. Kalau nggak dipakai, ini di atas ini. Nah, dikunci ini nggak bisa apa-apain. Ngelok biar aman. Kalau mau digunakan ya tinggal tarik ke bawah gini, ke atas saja. Oke, itu aja sekilas ya, sekilas info tentang gimana mengoperasikan alat ini. Ini ada juga untuk pengaturan di sini. Pengaturan outrigger itu yang itu. Nah, ini kaki ini outrigger namanya. Ada dua bagian. Ini outrigger beam yang begini, yang memanjang ini. Jadi geraknya dari dalam crane ke luar, outrigger beam. Yang turun ini adalah outrigger jack. Ini dokrak untuk pengangkatan, untuk ngangkat bodinya crane ini biar stabil. Jadi kenapa sih kalau harus pakai ini? Ini adalah stabilizer juga. Jadi ketika pengangkatan dibutuhkan stabilitas di alat ini. Jadi kalau pakai ban kan karet, kan empuk itu, nah bisa goyang-goyang. Nah ketika pakai ini, body crane itu diangkat sampai bannya lepas dari tanah. Jadi cuman jack ini ada di 4 sisi, di 4 pojokan kendaraan ini, jadi stabil, nggak goyang. Pakai kaki 4 ini aja kadang masih bisa goyang kok, apalagi cuman pakai ban. Nah, terus ini ada beberapa tombol di sini. Ya. Ini untuk pengaturan. Ini kalau yang di sini ini untuk kiri depan, yang ini berarti kiri depan. Ini dipencet nggak apa-apa. Merah. Berarti yang situ nanti ketika mau beroperasi, mau ngerubah itu, ini dipencet dulu. Ini atau ini. Atau ini. Atau ini. Kalau mau barengan ini. Nah, oke. Nah, ketika ini sudah bareng, misal ini jacknya mau dinaikin, beroperasi, sudah selesai beroperasi, mau pindah tempat, tapi ini harus diturunin dulu ini si teleskop ini sampai posisi di 0 derajat. 0 derajat kan ini kan masih 46 derajat, ini kan 46,2 derajat. Jadi harus diturunin sampai ke 0 atau yang lebih rendah lah, 15 juga tidak apa-apa. Tapi kalau keadaan seperti ini, itu boomnya masih memanjang, itu tidak disarankan. Jadi untuk ini aja ya, tak jelasin di sini aja ya. Jadi kalau ketika jacknya sudah selesai beroperasi, mau pindah, ini jacknya mau dinaikin, nah ini tempat. Ini untuk outrigger jacknya. Jadi yang di bawah itu. Nah ini kalau mau dinaikin, ini dipencet. Jangan sampai ini. Nah, yang pertama kalau mau naikin jack itu ini dulu. Karena ini jack yang naik dulu. Kalau ini beamnya. Ini beam yang memanjang ini. Nah, ini kalau sampai ini dipencet terus ini dimasukin, berabe, itu bisa bengkok nanti jacknya itu. Jadi jacknya dinaikin dulu. Nah, ini naikinnya ini dipencet, ditahan, otomatis jacknya akan naik sendiri. Body crane akan turun. Nah, ini jangan dipencet, soalnya boomnya masih panjang dan masih enggak di 0 derajat, jangan, berbahaya. Oke, ini paham ya. Jadi ini untuk operasi outrigger. Matiin aja. Ini ada beberapa tombol juga, ini 4WD, ini ketika masuk jalan 4WD, tahulah untuk off-road gitu ya. Nah, ini pakai ini kura-kura, ini gigi sakti juga ini.
Ini ketika nanjak tidak kuat, pakai persneling biasa ini nggak kuat. Nah, dipencet ini insya Allah kuat. Jadi ini nafasnya hampir nggak pernah habis. Bisa. Terus ini juga untuk logardan. Logardan ini ketika kita terjebak lumpur dan treknya harus lurus, kalau ini jangan belok. Jadi terjebak lumpur 4WD nggak bisa, tapi biasanya bisa 4WD ini. Kita pencet di ini logardan. Logardan itu roda kiri kanan belakang, roda kiri kanan, pokoknya roda kiri kanan penggeraknya. Yang jadi ini kan yang bergerak ini kan roda depan apa belakang ya, lupa saya. Oh, roda depan. Jadi mesin belakang yang penggeraknya roda depan. Nah, roda depan menggunakan gardan, ini gardannya dipencet. Nah, nanti roda kiri kanan ini akan terkunci, jadi putarannya sama. Jadi lebih mudah untuk keluar dari kubangan lumpur. Itu kira-kira seperti itu. Ini ada rem semacam rem tangan juga ya, rem jari ini ya, rem tangan juga. Jadi ketika ini, tapi ini ketika mesin nyala aja. Kalau ketika mesin mati, kampas akan ngelepas sendiri. Tapi ketika mesin hidup, dia berfungsi. Itu ya, oke. Ini ada lagi, ini segitiga ya, lampu hazard, lampu kiri kanan rating itu loh. Nah, itu. Ini tombol ada di bawah, jadi tombol tangga ini, tombol tangga. Ini parking brake. Nah, kalau ini parking brake ini mati atau nyala mesin tetap fungsi. Ini handbrake. Ini untuk steering belakang. Jadi alat berat ini kan setirnya depan belakang bisa belok. Nah, ini untuk mengaktifkan atau mematikan. Jadi kalau ini nggak apa-apa, coba kita pencet ya. Kita pencet. Nah, ini di sini langsung keluar angka 0. 0 itu artinya apa? 0 itu artinya roda belakang lagi lurus, jadi nggak belok. Nah, beloknya pakai apa? Beloknya pakai ini. Ini ada di sini, ada sticknya ini, ada kacanya. Aduh, kelihatan kalau genit. Gimana ini? Nah, di sini ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Ini kalau saya geser ke kanan, otomatis roda belakang beloknya begini. Nah, gini. Jadi yang roda belakang sisi depan akan mengikuti kemana ini? Ke kanan, berarti roda belakang sisi depan akan berbelok ke kanan begini. Kalau roda belakang sisi depan ke kiri kan begini. Nah, ini begini. Pakai ini. Ini kalau saya geser ke kanan, angkanya ini akan berubah sampai 9. Coba saya geser ke kanannya. Nah, gitu, sampai 9. Saya balikin lagi. Oke, kalau sudah kita matiin. Nah, sip. Terus ada lagi tombol ini. Tombol ini apa sih? Ini tombol untuk ini dua-duanya ini lock suspension, ini release suspension, ini ngunci suspensi, ini membebaskan suspensi. Membebaskan tahanan deh. Ini gunanya apa sih? Nah, ini gunanya ketika mobil ini berjalan, mobil ini kan punya suspensi juga, punya shock. Jadi ketika jalan kan tetap ngepir, mentul gitu kan. Nah, ketika beroperasi ini harus dipencet. Jadi kalau dipencet dan ditahan. Ini nantinya body crane ini akan turun. Nah, jadi body crane ini akan turun, pernya itu kayak di ini loh, di shoot. Nah, sampai gini. Jadi pernya itu dibuang, dihilangkan. Jadi nggak pakai per. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ini. Kalau yang tahu ini ya, yang pernah dongkrak mobil atau dongkrak apa, coba ketika mobil itu didongkrak
pas sasis. Nah, coba dongkrak pas sasis. Dongkraknya sudah naik, bodi sudah naik, tapi bannya tetap masih gantung. Itu kan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya dongkraknya harus lebih tinggi biar rodanya bisa lepas tanah. Nah, untuk menghindari itu, ini kan dongkrak tadi. Ini terhubungnya ke sasis. Terhubungnya ke sasis ini. Jadi ketika ini didongkrak, ketika ini nggak diaktifkan, ketika pernya masih ada, otomatis dongkraknya ini harus lebih tinggi lagi, gitu ya. Nah, ketika ini diaktifkan, shocknya dihabisin, nah, istilahnya shocknya dibuang ya, jadi gardan atau kaki-kaki itu langsung nempel ke bodi, ke sasis. Jadi akibatnya, keuntungannya dongkraknya nggak begitu tinggi, tapi roda sudah lepas dari tanah. Nah, gitu kan. Itu yang sering dongkrak mobil pasti paham lah ya. Nah, kalau yang satu ini untuk rilis, jadi untuk mengembalikan si suspensi tadi. Tapi ini nggak boleh sembarangan dipencet, karena ketika masih outrigger masih ada dan roda masih kambang, masih ada di atas tanah, nggak nempel tanah, ketika ini dirilis, roda itu akan turun dengan hentakan yang keras, blung gitu. Nah, nanti akibatnya ada onderdil yang rusak ya, dikhawatirkan seperti itu. Jadi caranya outriggernya dinaikin dulu sampai rodanya nempel di tanah, sampai seluruh bebannya seluruh berat kren ini seluruh berat apa sih bahasanya ya, ketika seluruh berat alat ini terbebani ke ban itu ya, apa ya, nggak tahu lah, pokoknya ini jacknya ini keluar, banyak 100% apa di tanah, baru ini dipencet, klik. Nah, nanti bodinya yang naik, jadi bukan bannya yang turun tapi bodinya yang naik. Nah, itu malah lebih aman daripada ketika masih gantung terus ini dipencet, nanti bannya turun dengan sangat keras, menghentak. Nah, dikhawatirkan ada onderdil yang rusak begitu. Oke. Terus apa lagi ya, lain-lain sama lah. Ini ada indikator indikator solar, terus ini ada temperatur, ini ada itu berapa kilometer, speedometer. Terus ini ada, ini yang beda dari mobil biasanya, ini ada hour meter atau meteran jam. Jadi ini pernah digunakan berapa jam, alat ini kelihatan dari situ. Ini juga kalau lagi mobilisasi atau lagi jalan di jalan raya, maksimum itu jalannya 35 km per jam. Jadi nggak bisa ngebut. Ini alat ini ketika jalan itu berat depan. Jadi ketika ngebut, kalau ngerem mendadak ya tahu sendiri, cedung gitu, malah tidak aman. 35 km lewat dari 35, alarm pasti bunyi. Jadi mau nggak mau saya kurangi ini kecepatannya. Begitu. Oke, kira-kira ini ya, sudah terobati. Yang mungkin penasaran, kalau ada pertanyaan silakan tuangkan di kolom komentar saja ya. Nanti coba saya jelasin. Kalau saya bisa jelasin ya saya jelasin. Nanti kalau nggak bisa ya nanti ini tak tanya Mbak Google dulu ya. Karena saya juga bawa alat ini juga masih dalam tahap belajar, tetap belajar. Karena setiap pengangkatan itu memang sepertinya mudah, cuman gitu aja, tapi lebih dalam dari itu harus ada tingkat safety-nya. Jadi di sini juga ada di sini alat ini ada namanya tabel beban. Nah, ini nggak boleh diabaikan. Nah, yang sering saya pakai, tabel beban. Nah, ini dia. Ini memuat angka-angka. Jadi di sini ada radius yang saya bilang jarak antara titik tengah meja putar ke beban. Radiusnya berapa? Terus panjang boom atau panjang teleskopnya berapa? Ini kelihatan. Jadi misalnya ini, saya ambil contoh ini
Saya punya beban yang mau diangkat 10 meter 10 meter mas radiusnya. Terus bebannya itu barangnya kira-kira beratnya berapa? Kira-kira beratnya 15 ton mas. Nah, coba saya hitung dulu. Biasanya kalau pengangkatan saya harus patokan pakai ini. Jadi saya coba dulu 10 meter ya, 10 meter saya sanggup kren ini sanggup ngangkat 11 ton. Barangnya tadi dia bilang 15. Wah, nggak bisa mas, nggak bisa. Karena apa? Terlalu berat. Karena ini berat bebannya yang diizinkan cuma 11,75. Jadi pasti overload, pasti kecelakaan kerja. Jadi jangan. Terus solusinya gimana? Solusinya ya saya harus bisa mendekatkan kren ini ke barang yang mau diangkat. Nah, gitu. Emang 10 meter radiusnya ada apa aja tuh mas di situ? Itu ada tanah mas, nggak rata gini-gini ya, tanahnya ratain dulu padetin biar saya bisa maju berapa meter mas? Coba saya lihat ketika 15 ton ya, 15 ini tangkap ini maksimum 22 semua ini 22 ton. Jadi di 6 meter saya harus maju 6 meter mas untuk bisa ngangkat beban yang 15 ton itu. Oke, nah gitu kan. Sekitar itu ya, kendala-kendala di lapangan kayak sekitar kayak gitu itu. Jadi radiusnya nggak bisa lebih dekat. Jadi saya harus lebih dekat lagi ke barang yang akan diangkat untuk keamanan, untuk safety. Jadi kalau barang terlalu jauh, ini kren ini memang kren kapasitas 50 ton. Tetapi tambah jauh radius, tambah berkurang juga kekuatan angkatnya. Jadi 50 ton bukan di sembarang lokasi bisa ngangkat 50 ton enggak. 50 ton itu adalah kekuatan narik si silindernya itu loh, silinder angkatnya ini 50 ton. Kalau radius jauh juga nggak akan bisa, kren dimanapun juga nggak akan bisa. Walaupun kren 200 ton, 300 ton, tapi kalau radius terlalu jauh nggak akan sama kekuatan ketika dia ngangkat dengan radius yang pendek. Itu ya, itulah sekilas daripada nganggur. Ini masih nunggu hujan ini teman-teman, belum ada yang datang ini. Jadi masih katanya masih meeting apa, masih nggak tahu, ditunggu aja, standby dulu saya di sini. Oke teman-teman, sekian dulu ya, ini video iseng-iseng dari saya juga ini untuk ngisi kekosongan. Oke, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, tetap jaga kesehatan karena cuaca lagi enggak tentu. Tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih sudah menonton, selamat pagi semuanya.